Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membahas sebuah tema, siapa paling hebat bermujizat. Siapa paling hebat bermujizat, ya. Saudara, saya sebelum memulai ini saya ingin menyampaikan bahwa karena ini sudah dekat-dekat Natal, jadi saya mengingatkan lagi, Natal adalah Allah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Selama menjadi manusia, Yesus Kristus ini memunculkan Bapa. Ya, Bapa adalah kiasan dari Yesus sebagai Allah di surga, sebagai Yesus Roh, ya, itu di surga. Ya. Jadi Bapa itu hanya ada ketika Yesus jadi manusia. Ketika Yesus ini kembali sebagai nature-nya, sebagai alamiahnya, sebagai Allah di surga, maka otomatis Bapa ini tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi penyembahan Bapa, tidak ada lagi doa Bapa kami, tidak ada lagi baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Saya hanya mengingatkan resikonya terlalu besar. Ya, Yesus mengatakan kamu mati dalam dosamu, jika kamu masih menyembah Bapa, berarti otomatis menolak Yesus kembali ke surga sebagai Allah. Hari ini Yesus adalah Allah sejak tahun 33 Masehi. Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, I shall to be God. Saya menjadi Allahnya. Ya. Yesus juga mengatakan, saya yang duduk, seorang duduk di atas surga, saya maha kuasa, saya Alfa Omega, saya Tuhan Allah, saya disembah di surga, ya. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa ketika Anda menolak, Anda masih menyembah Bapa, ya, masih doa Bapa kami, masih menyembah Bapa, berarti Anda menolak Yesus kembali ke nature-nya, kembali ke aslinya, yaitu sebagai Allah di surga. Anda tolak itu dan resikonya adalah Anda mati dalam dosamu. Oleh Yesus disebut kambing terkutuk di dalam Matius 25 ayat 41, otomatis ke lautan api bersama iblis dan malaikatnya. Ayo kita perbaharui keimanan kita. Bapa sudah finish, sudah tidak ada. Yang ada di surga adalah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam tema siapa paling jago bikin mujizat. Ya saudara-saudara ya. Ada, kita sebut saja ya, ada Pak Haji yang jago banget bikin mujizat. Oh, ini paling jago, dibacok saja tidak mempan. Dia sakit apa saja selama ada di situ sembuh. Saya ulang ya. Ada Pak Haji ya. Anda sakit apa saja, lumpuh pun bisa berjalan asal masih di situ. Masih di lokasinya dia. Dia bikin semacam ya, nanti diobati terus suruh nginep di situ sehari 2 hari ya. Hebat sekali nih Pak Haji ini. Sakit apa coba Anda ya? Ya, sembuh sama dia sembuh ya. Bikin mujizat lain bisa, ngilangin telur bisa. Misalnya telur kok tiba-tiba hilang gitu ya. Mindahin barang bisa ya, atau dibacok tidak mempan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada seorang Romo, udah terkenal lah di Jawa ya, itu ada Romo ini juga jago ngobatin ya. Jago ngobatin ya, nanti dia tapi nggak, kalau dibacok nggak bisa, dia dibacok tetap luka dia ya. Terus sebut-sebut nama Yesus sudah pasti ya. Nanti dia ya tipenya sama lah, suruh mondok, suruh tinggal sehari 2 hari lalu dikasih ramuan. Ya, yang ketiga ada seorang pendeta. Ya, ini niru Simon di dalam Kisah 8 ayat 9, 10, 11, 12 gitu. Ya. Tukang sihir jalanan ini pamer di jalan-jalan kalau ini ya. Bisa nyembuhin segala macam in the name of Yesus dan segala macam. Pak Haji tidak pernah nyebut-nyebut Yesus, tapi mujizatnya hebat, menyembuhkan orang sakit hebat. Ya, dibacok nggak mempan, bisa menghilangkan barang, mindah barang, ya, dan lain sebagainya. Romo ini sebut-sebut Yesus, pastor jalanan juga sebut-sebut Yesus. Lalu kita bingung, ini sebenarnya gimana Pak? Nggak pakai Yesus juga bisa, pakai Yesus juga bisa, malah hebatan yang nggak pakai Yesus. Ayo.
Apakah Anda bingung dengan ini? Karena video-video banyak. Yang Pak Haji ini nggak pernah pakai Yesus. Yesusnya nggak pernah disebut-sebut, tapi lebih hebat. Ya, yang ini Romo, ya Romo pakai nama-nama Yesus. Ini Yesus dalam nama Yesus, ya. Pakai mantra-mantra juga, gitu. Yang pastor yang di jalanan, gitu, yang niru Simon sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kok tiga-tiganya sembuh? Malah paling hebat Pak Haji. Ya. Saya sudah sering menyaksikan seperti itu ya. Paling hebat malah Pak Haji tuh. Ya. Kalau dibanding-bandingkan mana yang paling hebat. Padahal Pak Haji nggak pernah nyebut-nyebut Yesus. Ayo. Terus Anda bingung begitu? Ini tak kasih penjelasan ya. Tanpa mendiskreditkan siapapun ya. Lukas 11 ayat 19 sampai 20. Kesembuhan itu ada dua sumber. Ya, Yesus mengatakan begitu, dari Allah maupun dari Beelzebul. Nah, itu yang pertama itu ya, kesembuhan mujizat itu ada dua sumber, dari Allah atau dari Beelzebul ya. Ya, Yesus tidak menganggap penting yang seperti ini, penyembuhan lah, tidak menganggap penting. Oke, bahwa seorang yang percaya Yesus itu pasti disertai dengan kesembuhan, ya, dengan mujizat-mujizat, dengan kuasa kesembuhan. Tapi itu nggak penting. Jauh lebih penting namamu tertulis di dalam kitab kehidupan, dimulai dengan baptisan. Ya, kenapa Yesus tidak memandang penting? Kan sudah dibilang, ya nggak pakai Yesus saja bisa hebat. Maka Yesus nggak terlalu penting. Yesus, aku mau menyembuhkan orang sakit demi namamu, tak kasih tahu yang nggak pakai Yesus saja bisa lebih hebat. Jauh lebih penting namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Yang ketiga, Markus 16 ayat 17 sampai 18, secara otomatis seseorang kalau sudah jadi miliknya Yesus diperlengkapi dengan yang namanya kuasa kesembuhan, kuasa tumpang tangan, kuasa usir setan. Tapi itu tidak untuk pamer, dan bukan dengan itulah kalian memberitakan Injil, bukan dengan cara itu. Banyak orang salah, ya, pamer kesembuhan untuk memberitakan Injil. Salahmu di situ. Ya. Ya, Yohanes 20 ayat 22 sampai 23, Yesus bilang apa? Terimalah Roh Kudus. Ya. Ini lebih hebat nih, kalau sudah terima Roh Kudus, jangankan cuman kesembuhan, dosa pun kamu bisa ampuni. Ya, apa yang kamu katakan dosanya diampuni, yang tidak ya tidak. Kemudian Matius 16 ayat 19 ya, ini tentang kunci kerajaan surga, yaitu Roh Kudus. Demikian pula Matius 18 ayat 18 ya, tentang apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Oke, apa benang merahnya saudara-saudara? Jadi kesembuhan ilahi itu ya, kesembuhan yang katanya ilahi ya, itu bisa dari mana saja, bisa dari Allah, bisa dari di luar Allah. Ya, tidak usah nyebut-nyebut Yesus pun bisa melakukan. Dan itu ada ayat Alkitabnya, Lukas 11 ayat 19 sampai 20. Jadi tidak heran kalau di luar Kristen pun bisa lebih jago kesembuhan. Dan kesembuhan itu bukan untuk alat ukuran ya. Kalau pendeta jago menyembuhkan itu berarti pendetanya hebat, tidak ya. Pemberitaan Injil Kristus bukan bukan dengan seperti itu, yang pamer seperti itu. Mari kita lihat Jack. Nah, kita akan bahas yang Kristen aja ya, yang Romo sama pendeta saja ya, yang Pak Haji nggak usah. Kita akan bahas yang Romo sama pendeta. Romo ini bawa-bawa nama Yesus, yaitu di dalam kesembuhannya. Pendeta, pastor jalanan juga bawa-bawa nama Yesus dalam kesembuhannya. Sekali lagi, kalau dibandingkan dengan Pak Haji nggak ada apa-apanya. Ya, Pak Haji masih dibacok pun nggak apa-apa. Ya, Anda bacok, Anda pukul pakai apa-apa, mental ya, ya dia bisa pamerin kok ya. Dikeroyok 5 orang nggak bisa nyentuh, pada ngegeledak semua ya. Oke, lalu sekarang kita akan melihat yang bawa-bawa nama Yesus deh ya, Romo dan itu ya. Itu kesembuhan dari siapa Pak? Dia nyebut-nyebut Yesus loh Pak. Apakah betul dari Yesus? Tadi dulu ya, minum ya. Apakah itu dari kuasa Allah? Ya, Yesus kan mengatakan, meskipun kamu bilang Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku
mengadakan banyak mujizat demi namamu. Aku menyembuhkan orang sakit loh Tuhan, di jalan-jalan loh. Ya. Yesus bilang apa? Aku tidak mengenal engkau. Ya, enyahlah. Matius 7 ayat 21, 22, 23. Kenapa Yesus bilang enyahlah? Sebab pendeta yang bikin kesembuhan, romo yang bikin kesembuhan, ingat baik-baik, tidak mau mengakui Yesus Allah. Itu sumber kuncinya. Ya. Itu ya. Sehingga kesembuhan itu dijamin bukan dari Yesus. Yesus kan meskipun namanya Anda catut, yaitu namanya Anda catut, Anda sebut-sebut untuk kesembuhan, dijamin yang kesembuhan itu bukan dari Yesus. Nah, sekarang saya mau membedakan ya. Kalau Anda betul-betul beriman pada Yesus, Yesus sebagai Allah, ya, sebagai Allah di surga, maka hati Anda tidak akan setuju dengan yang namanya kesembuhan ilahi yang pamer seperti itu, enggak. Anda akan menghindar. Ya. Ya, jadi biarkan mestinya yang terjadi ya, Anda akan merasa di dalam diri ini nggak benar ini. Kalau saya memberitakan Injil dengan cara kesembuhan seperti ini pasti nggak benar. Oke, bahwa seseorang itu disertai dengan kuasa usir setan, yes oke. Tapi berita utamanya Anda menginjil. Ya, sekarang real saja ya, saya saja. Ya, saya berita utamanya adalah menginjil melalui ini, Pak. Ketika Anda menginjil gini, ada nggak orang yang minta kesembuhan? Ada nggak? Ada, saudara. Ada, ya. Tapi ketika saya menyampaikan kesembuhan, saya menyampaikan juga penginjilannya. Begini penginjilannya. Seseorang yang sakit itu ada 4 kemungkinan. Saya sampaikan, itu yang namanya penginjilan. Tidak main hantem kromo, kamu pasti sembuh. Ya, saya menyampaikan penginjilannya. Orang itu bisa sembuh nanti untuk tobat, bisa sembuh memuliakan Tuhan, bisa tidak sembuh karena Anda sedang dihukum, atau tidak sembuh karena itu jalan matimu. Nah, dengan seperti ini saya menyampaikan, saya doakan, ada yang sembuh, ada yang tidak. Tidak masalah, itu ya. Karena ada 4 kemungkinan toh. Sembuh untuk tobat, sembuh memuliakan Allah, tidak sembuh karena hukuman, tidak sembuh karena jalan matimu. Ya, clear. Itu yang saya sampaikan. Ya, tidak saya hantam kromo. Ya, beda dengan orang-orang itu ya toh, dengan romo yang mengadakan penyembuhan dan pastor yang mengadakan penyembuhan malah dihantam kromo, semua bisa sembuh. Lalu dari mana Pak sumbernya itu romo dan pastor yang mengadakan kesembuhan? Dia teriak-teriak nama Yesus tapi tidak mau percaya Yesus Allah. Yesusnya cuma Tuhan tapi bukan Allah. Allahnya masih Bapa. Dari mana? Ya, Lukas 11 ayat 19 sudah jawab, kesembuhan itu dari 2 sumber. Kalau tidak dari Allah ya dari Beelzebul, udah gitu aja. Very clear kok. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya sudah menjelaskan dengan sangat simpel, jadi tidak perlu Bapak Ibu Saudara bingung gitu. Kok hebat ya? Mana yang hebat ini ya? Ya, namanya juga begitu ya, pamer ya itu. Tidak benar yang seperti itu. Ya, cek saja, dia saja tidak nyembah Yesus kok. Orang yang nyembah Yesus itu hatinya akan peka Pak, akan peka. Wah, ini nggak bener nih, aku pamer kesembuhan kayak gini nggak bener nih. Gitu dia akan peka Pak ya. Tapi kalau dia tidak sadari itu ya dia tidak peka. Ya, dengan tidak peka makanya pamer seperti itu. Baik, padat, singkat, dan clear, tanpa bermaksud menyinggung pihak-pihak lain ataupun orang lain, ya kami hanya ingin menyampaikan bahwa kesembuhan itu ada 2 sumber, dari Allah dan dari Beelzebul. Itu ayat Alkitab. Tinggal kita cek saja ya, seorang yang penyembuh kita cek saja dia percaya Yesus Allah apa tidak. Kalau cuma percaya Yesus Tuhan itu banyak banget Pak. Ya, semua gereja percaya Yesus Tuhan, tapi tidak percaya Yesus Allah. Soalnya mereka membedakan Tuhan bukan Allah. Nah, Tuhan itu beda dengan Allah katanya. Makanya kami hanya percaya Yesus Tuhan, tapi Allahnya tetap Bapa. Itu kata mereka ya. Itulah tidak benarnya di situ. Tuhan pasti Allah. Baik, pada jika dan clear, jadi jangan terpesona kepada mujizat ya. Setiap orang, setiap kita itu diperlengkapi dengan mujizat itu. Kita masing-masing bisa kok menyembuhkan orang sakit ya. Masing-masing ini kita bisa tumpang tangan usir setan, bisa, nggak perlu pamer-pamer seperti itu. Dan semua itu settingannya Allah. Kalau toh saya menyembuhkan orang,
bukan saya yang nyari-nyari pasien, tetapi nanti mereka datang dan itu atas izin Allah, nanti ketemu sama orang ini ya bisa disembuhkan ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan, yang mau ikut baptisan tunggu info, yang mau ikut dialog nanti malam ada dialog melalui Zoom. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.